فصل تسجيل أفضل الصلاة على النبي أربعة اللهم صل على لام الميم صل على اللام وعلى محمد على الميم. فصل أقل السلام السلام عليكم تشديد السلام على السين. فصل أوقات الصلاة خمس أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مسير ظل شيء مثله غير ظل الاستواء وأول وقت أسر إذا صر ظل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفاق الأحمر وأول وقت العشاء غروب الشفاق الأحمر وآخر طلوع الفجر الصادق وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. الأشفاق ثلاثة أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفاق الأصفر والأبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ghurral muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faslun fi tasdidati aqalus shalah. Ikhwani rahimakumullah, baru saja kita sama-sama membaca daripada Burdatul Madih, yang mana kita semua lisan kita telah kita basahi dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keuntungan paling banyak orang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu manzilatan ilayya yaumal qiyamah, kata Rasul. Paling dekatnya orang tersebut kedudukannya di sisiku kelak di hari kiamat. Makanya kita sudah sepantasnya membasahi diri kita, lisan kita dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada Lailatul Qurra wa Yaumul Azhar, itu malam Jumat dan juga hari Jumat, karena memiliki keuntungan di dalamnya. Dan dianjurkan juga sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita ketahui yang lagi viral hari ini yaitu adalah hari apa? Hari Ibu. Ya, nah itu kalau kita sebagai Muslim, sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada peringatan setiap tahunnya cuma sekali mendoakan orang tua kita. Tapi kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendoakan daripada ibu kita, orang tua kita setiap waktu. La yuqayyidu bizaman walal makan. Mendoakan kedua orang tua tidak ada kaitannya dengan tahun, tidak ada kaitannya dengan waktu, dan juga tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan tempat. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun, kita sudah pantas untuk mendoakan mereka di dalam setiap doa-doa kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan birru aba'akum tabarru abna'akum.
berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian pasti akan berbakti kepada kalian. Jadi kita jangan mau ditipu oleh orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, hanya saja dengan membatasi mendoakan orang tua dengan batasan waktu atau tempat. Jangan setiap tahun kita mengucapkan, tidak ada butuh orang tua yang masih hidup atau yang sudah wafat. Apalagi setelah wafat. Nah, setelah wafat ini kata Rasul, laulal ahya lahadamatil amwat. Kalau bukan karena orang yang hidup, maka orang-orang yang mati akan hancur. Karena dalam hadis dikatakan ketika kita memasuki pekuburan saja bersalam kepada ahli kubur, maka salamnya kita berbentuk cahaya sebesar gunung masuk ke setiap pekuburannya orang-orang muslim di pekuburan tersebut. Apalagi kalau orang tua kita sudah wafat. Jangan setahun sekali kita ziarah ke kuburannya. Usahakan minimal yaitu setiap hari Jumat. Karena dalam hadis banyak riwayatnya orang tua, bahkan orang-orang yang sudah wafat itu tahu orang satu persatunya ketika dia ziarah, apalagi pada hari Jumat. Makanya jangan sampai kita ketipu hanya setahun sekali berbakti kepada orang tua kita, tapi usahakan setiap waktu, setiap jam, setiap sholat lima waktu kita berdoa. Kalau yang sudah wafat, bisa tidak berbakti kepada orang tua? Nah, kalau yang sudah wafat bisa dengan 3 hal bakti kepada orang tua. Yang pertama, dengan mendoakan orang tua setiap sholat. Setiap sholat itu kirim Fatihah. Terakhir itu kan setelah berdoa jangan langsung berdiri. Cara tip Fatihah dulu. Nah, para salaf-salaf kita mengajarkan Fatihah Allah yataqabbal shalah wa Allah yataqabbal shalah wa doa. Kuma ila arwah walidina walikum majami masyayikhana, guru-guru kita disebut, kemudian orang tua kita sebut Maghfirahum warhamhum wa yu'dil rijal jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu setiap sholat. Jangan sampai setelah selesai sholat tidak kirim Fatihah ke orang tua kita atau tidak mendoakan kedua orang tua kita. Ya, itu dengan berdoa. Kemudian yang kedua yaitu dengan sedekah. Dengan sedekah diniatkan untuk orang tua kita, amal jariah. Ya, itu masuk birrul walidain. Yang ketiga yaitu infaqul wasiyah, yaitu menunaikan segala macam wasiatnya orang tua kita. Ada wasiat apa? Tunaikan. Ya, itu. Yang keempat, silatul rahim. Bersilaturahim. Kepada siapa? Kepada kerabat dan teman orang tua kita. Jadi, teman-teman orang tua kita disilaturahmi. Jangan setelah orang tuanya kita meninggal kemudian putus silaturahmi, enggak. Itu harus ditali silaturahmi. Nah, 4 hal tersebut bisa dijadikan bekal kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang setelah wafat. Orang tua kitanya lebih mustajab doanya, jangan dikira ketika hidup saja. Kita tahu doa orang tua kita mustajab melebihi doanya para wali. Nah, doa di kubur itu lebih afdal dan lebih mustajab ketimbang di dunia. Nah, makanya kenapa kok bisa dikatakan di kuburan lebih mustajab? Karena mereka sudah tidak la yukhatabu
bitaklif, tidak menyandang status mukallaf. Mukallaf itu apa? Ya dia wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Nah itu ubudiyahnya di dunia sudah selesai. Ketika di akhirat tidak mikirkan dirinya sendiri, sudah mikirkannya orang-orang yang datang kepada dia, yaitu anak-anaknya. Jadi doanya semakin mustajab. Begitu juga para wali min auliyai illah. Kan dikatakan akramul wali fi gobrih. Paling mulianya wali yaitu ketika di kuburan. Semasa hidup mungkin tidak semulia, doanya tidak semustajab setajam ketika dia sebelum wafat. Setelah wafat dia lebih mustajab. Ya, makanya penting. Nah, kan dikatakan ziarah kubur itu bisa apa? Bisa menghilangkan kesumpukan. Imam Haddad juga mengatakan idza dhaqatil amr fa 'alaika ziyaratul qubur au kama qala. Abdullah bin Haddad beliau kalau tidak salah mengatakan andai kata dhaqatil umur, ada suatu perkara dunia yang mempersempit diri kita, fa 'alaika bi ziyaratil qubur. Maka pantasnya kita datang ke kuburan. Bukan meminta kepada kuburan, tetapi minta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apa? Wabtaghu ilaihi wasilata. Wabtaghu, berharaplah, ilaihi kepadanya, wasilata, wasilah, perantara. Perantara untuk apa? Untuk daripada istijabah atau qabulil hajah. Ya. Jadi itu ya, kita sudah tidak usah merayakan hari ibu dan lain sebagainya. Kita tetap birrul walidain setiap hari. Ikhwani rahimakumullah, kita sampai ke fasal dalam bab fikih ini di dalam shalah ala nabi fi tasyahhud. Dalam shalah ala nabi fi tasyahhud kita tahu bahwa shalah ala nabi fi tasyahhud akhir termasuk rukun min arkanis shalah. Kalau sholawat kita tidak sah, tidak benar sironya, ya maka tidak sah sholawat kita. Kalau sholawat kita tidak sah, ya maka tidak sah juga sholat kita. Yang perlu diketahui adalah mura'atu tasdidiha. Kita harus memperhatikan tasdidnya. Dalam sholat ala nabi, aqallu sholat ala nabi yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Aqallu sholat. Nah, di dalam Allahumma sholli ala Muhammad itu ada tasdidnya. Yang pertama Allahumma ala lam wa mim. Dia harus tebal. Allahumma. Bukan Allahumma aja. Biar Allahumma ada tasdidnya. Kemudian sholli ala lam, sholli ala Muhammadin. Ala Muhammadin yaitu ala mim. Itu aqallu tasyahhud. Kita yang aku cinta sama Rasul, jangan pelit-pelit, masa ngasihnya Rasul aqallu tasyahhud. Nanti kita sama Allah dikasih juga, sama Rasul dikasih, ketika minum daripada telaga haudnya Nabi, dikasih cuma sebatas wajarnya orang ngasih aja, tidak sampai kita berlebihan. Ya, nah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berikan sesuatu yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling mulia. Apa itu? Katakan daripada Imam Nawawi mengatakan afdhalus shalah ala nabi, sebagaimana Imam Romli mengatakan sholawat Ibrahimiyah. Yang mana Rasul beliau mengatakan sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu akmal sholawat. Setelah sholawat apa? Tadi Hamidun Majid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boten. Disunahkan ada sunahnya lagi.
Yaitu apa? Berdoa. Jangan sampai kita meninggalkan doa ini, karena penting doa ini. Lagi yang sudah tahu, kalau tidak diamalkan eman-eman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza tasyahhada ahadukum, kalau salah satu dari kalian bertasyahud, fal yasta'id billah min arba'ah, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal. Karena 4 hal ini pasti datang kepada kalian. Dan ini membahayakan. Nah, kita sama Rasul disuruh berlindung. Yang bisa melindungi bukan presiden, bukan wali kota, bukan harta kita, bukan sanak kerabat kita. Yang bisa melindungi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak minta, ya Allah tidak ngasih. Ya kan? Ya Hanan, ya Manan, ya Man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza su'ila a'ta. Kalau diminta, Allah akan memberi. Ya. Apa 4 hal tersebut? Kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal adzabi wal fitan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Azab kubur ada enggak nyatanya? Ada. Setiap dari manusia yang hidup akan mengalami mati. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti akan mati. Tapi ketika wafat, kita harus tahu, ya basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadin. Basyiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di siapa? Alladzi asabat musibah. Kalau datang suatu musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nangis, sumpah, sedih, manusiawi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diambil Sayyidina Ibrahim, tahu ya Sayyidina Ibrahim ya, anaknya Rasul, namanya Ibrahim, dari istrinya beliau yang diambil, itu namanya melahirkan, ya, kemudian diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul menangis. Kemudian Rasul bersabda, Innal ain tadma wa qalbu yahzan wal qalbu yahzan. Sungguhnya mata ini menangis, wa qalbul yahzan, dan hati ini sedih. Walakin la naqul illa ma yurdi rabbuna. Kan tapi kata Rasul, aku tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La firaquka ya Ibrahim bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah suatu kesedihan. Nah, Rasul aja nangis kok. Ya. Wajar manusiawi. Habib Abu Bakar bin Muhammad Syekh Kutub Al-Ghauf di Gresik, beliau mengatakan ketika beliau sakit, beliau merintih kesakitan. Teriak beliau. Setelah beliau hilang sakitnya, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kepada anaknya, ketahuilah rintihanku tatkala aku nangis itu basyariyah. Itu adalah manusiawi. Kan tapi ruhku ya taladzat. Ruhku itu merasa nikmat dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintihannya manusiawi. Tapi ruh, bicara dengan ruh, nafas, jiwa, ya taladzat, merasa nikmat. Itu juga orang-orang ketika sakaratul maut, rintihannya
seperti kesakitan, tapi rohnya dibuka hijabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kalau tidak dari sekarang, doanya kapan? Mau wafat, setelah mati, tidak bisa. Katanya orang wafat itu dikatakan apa? Ada orang sholat 2 rakaat, kemudian dimimpi, kemudian tidur di kuburan tersebut. Kemudian setelah itu dimimpi orangnya, wahai fulan, engkau kalau bisa sholat 2 rakaat bisa lebih-lebihkan. Fa innaka ya'maluna wala ya'maluna wala ta'lamun. Sebenarnya kalian ini beramal tapi kalian tidak tahu. Wa nahnu ahlul kubur, dan kita ahlul barzah, ya'lamuna wala ya'malun. Ya'lamuna wala ya'malun. Kita tahu, sudah nyata nih ada pahala, adanya kebaikan, sudah nampak sama Allah, tapi kita tidak bisa beramal. Ya, karena di dalam alam barzah itu darul jaza, bukan darul amal. Dan hanya isinya balasan. Hanya harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau gimana kalau sudah wafat? Nah, kalau sudah wafat jawabannya seperti kita lahir. Setelah lahir keluar dari rahimnya orang tua, apa yang dilakukan? Nangis, teriak. Kenal sama orang tua kita? Tidak kenal. Kenal sama saudara kita? Tidak kenal. Kenal sama adik kita? Tidak kenal. Teriak. Begitu juga setelah orang yang wafat. Begitu terpisahnya ruh, kaget. Kaget dan bergembira karena amal-amalan yang dia lakukan itu sama Allah diubah jadi makhluk. Nah, makhluk itu akan yurafikuhu, akan mendampingi dia sampai nanti hari kiamat. Ya, nanti adaptasi lagi dikenalkan, oh ini ternyata amal sedekah ini jadi berbentuk bidadari. Oh ini ternyata amal silaturahmi berbentuk teman. Akhirnya kita jadi satu, jadi tidak ada kesepian. Nah, ini Rasulullah SAW ketika tasyahud berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Yang pertama adzabil qabr. Yang kedua yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya kan? Setelah itu apa? Wa min adzabil jahannam, daripada azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam, dari api neraka. Setelah itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat, dan fitnahnya mahya ketika kita hidup. Emang ada fitnahnya? Yo kata fitnahnya. Fitnahnya kata ulama ya ada fitnah. Ya kan? Manusia sama lain saling mencela dan lain sebagainya. Nah, itu ya Allah. Fitnahnya banyak. Min fitnatil mahya wa mamat. Ketika wafat ada fitnah ya banyak lagi. Ya. Banyak fitnahnya. Kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan juga dari fitnahnya dajjal. Ya. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari dajjal kecuali dengan doa. Min fitnatil masiihid dajjal. Itu 4 hal. Berlindung, Rasulullah SAW saja berlindung. Mosok sing seperti dewe mboten berlindung kalih Gusti Allah niku apa lebih sempurna dari Rasul? Apa lebih ada jaminan? Rasul aja yang jaminan masuk surga loh. Berlindung pada Allah dari 4 hal tersebut. Nah, kita jaminan meninggal dalam keadaan husnul khotimah aja tidak ada. Tidak mau berlindung, ya berbilang min dzalik. Makanya itu dihafal, diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatin nar atau min fitnatil jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam atau wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga ada tambahannya, ya ada. Tapi 4 hal itu yang disuruh Rasul.
Sunnah tambah doa lagi, boleh. Allahumma inni a'udzubika minal maghramil wa ma'tham. Ya Allah, lindungilah aku daripada maghram, kebangkrutan. Bangkrutan dunia dan kebangkrutan akhirat. Tapi kita lebih takut bangkrut di dunia. Bangkrut di akhirat urusan mangke wis. Bangkrut di dunia digampangkan. Kalau sudah bangkrut di akhirat tidak bisa cari ganti. Kalau bangkrut di dunia bisa cari ganti, cari kerja lagi. Kalau di akhirat bangkrutnya seperti apa mau cari ganti? Sudah tidak bisa beramal lagi. Ya, maghram, bangkrutan. Wal ma'fam, dan juga daripada segala dosa. Ya, itu. Dan salam. Ya, jadi 4 hal tersebut disunahkan untuk berdoa. Kemudian salam, berbicara tentang salam. Faslun fis salam. Ya. Nah, jadi doa tadi hukumnya apa kalau kita tinggalkan? Hukumnya makruh. Kalau kita doa kita tinggalkan itu hukumnya makruh. Al-Fakir harap besok subuh sudah mulai ngamalkan. Ya, setiap daripada individu kita mengamalkan besok itu doa. Kalau ditinggalkan itu hukumnya makruh. Kemudian salam, fasam dalam bab salam. Rasul mengatakan miftahu sholah wudu. Kunci sholat itu adalah wudu. Wa tahrimuha takbir, dan takbir tahrim, mengharamkan atau memasuki sholat dengan takbir. Wa tahliluha, dan membuka sholat dengan salam. Salam itu juga penting. Kelihatannya sepele, tapi kalau rusak semua. Ya. Assalamualaikum. Syaratnya juga ada. Pertama, ma'rifah. Ada 8 kalau tidak salah syaratnya. Tapi yang paling penting ini, al-ma'rifah, yaitu alif wal lam fis salam. Harus jelas. Assalamualaikum. Kemarin sudah Anda bahas mungkin di arkanus shalah, terakhir salam. Itu ada syarat-syarat. Ini tak ulang sedikit, yaitu syaratnya ma'rifah. Assalam. Sering kalian dengar mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah loh itu salatnya. Kalau tidak sah gimana? Ulangi salamnya, bukan ulangi salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi harus wadih. Assalam, alif wal lam. Kemudian ada tasydidnya, assalamualaikum. Di mana? Di sin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sampai assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua barokah itu tidak disunahkan kecuali fi sholatil janazah. Itu pun pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya di akhir. Tapi agolul salam paling minimal sedikitnya assalamualaikum. Paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi. Ketika salam disunahkan kita cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah ada panjang-panjang. Assalam atau di nada-nada, tidak disunahkan. Ya, disunahkan untuk cepat. Assalamualaikum. Nah, kalau kita makmum disunahkan ba'da faraghil imam. Ketika imam sudah selesai. Ya, ketika imam sudah selesai. Nah, kalau bareng imam ketika salam, gimana hukumnya? Makruh boleh. Ketika makmum tidak boleh barengan sama imam itu cuma di satu tempat aja. Gimana? Takbiratul. Tidak boleh. Selainnya makruh. Kalau takbiratul ihram tidak sah. Bareng Allahu Akbar barengan tidak sah. Kalau salam itu boleh. Kemudian selesai sholat disunahkan kita untuk berdoa. Ya, jangan bergegas untuk pergi. Karena kan kita sombong berarti tidak berdoa sama Allah. Ya. Latas alanna ibnu Adam hajatan. Janganlah sekali-kali kalian minta
sebuah hajat kepada manusia. Was'alillaha alladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. 24 jam open. Tidak tertutup. Ya kan? Ibnu Adam hina sa'allahu yaghdab. Manusia ketika kalian sering minta kepada manusia, hina yus'alu yaghdab, pasti akan marah. Setiap itu datang maghrib, datang, anak butuh uang nih, kasih 10.000. Subuh datang lagi, anak butuh uang lagi nih buat sarapan, kasih 10.000 lagi. Zuhur datang lagi, Isya datang lagi, maghrib datang lagi, 5 waktu datang, ketok rumah. Besoknya, hari pertama masih dikasih, besoknya dikasih lagi, hari ketiga dikasih lagi, hari keempat, saya bebannya mungkin sudah pura-pura pergi keluar kota. Ya kan? Sehoyir-hoyirnya orang. Kalau udah ini sudah ini tak kasih uang 500.000, yang penting sebulan jangan ke sini. Tak kasih 1 juta nanti buat sebulan. Nah, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghdab, akan marah kalau kalian tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang remeh, hal yang kecil. Gula, dapur, beras, minta sama Allah. Hal yang remeh. Apalagi hal yang besar, tidak jodoh, apalagi. Tidak istri yang cantik, apalagi. Minta nikah lagi, apalagi. Ya, nah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung bergegas ketika setelah selesai salam, kita disunahkan untuk berdoa. Karena juga waktu itu adalah waktul mustajab doa. Dan juga kita datangkan tuh wirid-wirid. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Hadisnya warada ani Rasul, barang siapa yang membaca tasbih 33, tahlil 33, tahmid 33, maka amana minal azab, diamankan dari yang waridah. Allahumma antas salam, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wal asafil huquq wajib alayya wa li jami'il masyayikhina wa li muallimina wa li muslimin wal muslimat wa mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Istighfar. Allahumma antas salam, kemudian rabbi shrah li sadri, pegang dada. Itu amalan salaf. Kalau ingin dilapangkan dadanya, baca alam nasroh setiap selesai sholat, minimal sekali, kalau bisa 3 kali. Kemudian juga amalan dari Syekhana Habib Salim Abdullah Syatiri, yaitu bersolawat kepada Nabi, membaca ayat Quran, ayat Al-Qurannya tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah 3 kali. Khasiatnya apa? Khasiatnya fakir lupa, tapi itu ada khasiatnya. Nah, kula niki ngamalna mboten ningali khasiat sih. Penting niku saking salaf, saking bismillah dikerjakan. Ya, khasiatnya ada khasiatnya. Kalau mau tahu khasiatnya nanti tak cari lagi di kitabnya. Tak garis bawahi kok. Cuma khasiatnya saya ini kula amalan itu saya wis khasiate saya. Mbuh nek rezekine kathah, bojone ayu, matine husnul khotimah wis niku tok lho. Ya, itu tadi. Ya, sholawat kepada Nabi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima 3 kali. Sallallahu alaihi Rasulullah, itunya sekali, kemudian sallallahu alaihi Rasulullah, sallallahu alaihi Rasul, sallallahu alaihi Rasul. Itu 3 kali. Kemudian baru subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian diakhiri Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira, subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu 100.
Setelah itu doa. Hanya terserah. Yang waridah afdhalnya doa ya yang waridah. Yang warid dari Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, Allahumma ya muhawwil hal hawlana ila ahsanil hal. Nah, itu kan kita mau doa juga ada tata tertibnya. Datangkan doa yang warid dulu yang ada dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kita berdoa karena waktu itu adalah mustajab. Ya, anna doa mustajab ba'da shalah. Jangan lupa baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini dikatakan di sini man sabahallahu dubura kulli shalah salasa wa salatin wa hamidallah salasa wa salatin wa kabarallah salasa wa salatin tsumma qala tamanni ahla ilaha illallah Ghufirat lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahr. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih-buih busa yang ada di lautan. Ya. Banyak buih-buih dosa. Berarti seberapa itu maksiat? Banyak sekali. Jadi itu doa. Dan juga setelah sholat jangan disibukkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disibukkan salaman. Ya. Kalau sebelah kita tidak tahu tidak apa-apa. Sibukkan doa dulu, setelah selesai doa baru salaman. Selesai doa disunahkannya kita doa dulu. Kalau ada salaman ya kita jangan sombong terus tidak mau salaman. Akhirnya kaya sing kae. Ya. Tak mau mepet lagi pernah. Mepet lagi. Begitu mepet, terus berakhir pulau. Mepet tak tahu siwak kan bener dengan. Wah, mboten. Sunah siwakan saya minta pendong itu lagi. Siwakan itu afdal daripada ini mepet sikit. Ya, itu kadang orang seperti itu. Taunya hal-hal semacam yang remeh. Tidak tahu fadilahnya. Jadi apa? Jangan sibuk salaman dulu. Kalau mau salaman sebelum sholat. Sebelum sholat salaman, sunnah. Ketemu muslim salaman. Nah, setelah salaman apa? Setelah salam kalau ada yang mau salaman. Jadi kita harus sudah tahu jangan salaman dulu. Selesai salam, selesai doa, salaman. Ya, itu ada orang seperti itu. Selesai doa, baru salaman. Tapi kalau mau berak dulu, tidak mau doa, ya salaman apa-apa. Ya, pergi cepet-cepet ya salaman misalnya. Tapi jangan ganggu sebelah kita. Dan kita ada kayak gitu ganggu karena kita mesti doa, susu, apalagi yang ya jenengan sing apal kasih napal nonton, wah hilang mana salaman jangan kanan kiri hilang. Napal nonton, wah hilang mana salaman jangan kanan kiri hilang. Ya kan? Makanya apa? Jangan sibuk salaman, kita doa dulu. Selesai itu baru salaman. Jelas ya? Itu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan doa ba'da sholat. Yang sudah Nabi SAW ayat 2 asma ayat aqrab ila ijabah. Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, doa apa yang cepat didengarkan oleh Allah dan cepat terkabulnya? Kata Rasul, doa fi jawful lail. Doa di pertengahan malam. Ya, jangan sampai pertengahan malam kita sibuk nonton bola, sibuk majlas bil wal gol, tapi kita meninggalkan jawful lail. Nah, sampai minimal 10 menit sebelum subuh lah. Kalau ingin afdal lagi kita jawful lail kayak Rasul itu jawful lail. Dia mulai kemudian tidur lagi. Nah, subuhnya bangun. Ya, afdalnya seperti itu. Kalau tidak bisa, kalau kelasnya kayak kita ya 15 menit lah maksimal belum subuh langsung belandrang sampai nanti subuh wirid selesai nunggu isyraq baru tidur lagi. Ya, jawful lail Rasul doa aqrabul ijabah wa asma indallah, paling cepatnya diijabah sama Allah dan didengar oleh Allah doa fi jawful lail wa duburi shalawatil maktubat, dan juga apa? Duburi sholat, ketika dia selesai sholat itu doa yang mujabah.
Wa yakunu kullu minhuma sirron. Dan doanya itu disunahkan sir. Zikirnya sir. Kalau itu masjid jami kok kenceng enggak apa-apa. Taklimun nas enggak apa-apa. Kalau kita enggak tahu ya nuntun orang-orang yang enggak tahu. Enggak apa-apa, sunnah taklimun nas. Kan banyak tuh orang yang awam, masuk kabeh ngaji kan enggak. Ya kan mungkin enggak sempat sibuk atau masa tuanya mau ngaji malu sudah tua. Ditalkin. Hukumnya sunnah tidak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah bisa, maka boleh hukumnya sirron. Lakin ya jadi imam yuril taklim makmum. Itu yang boleh juga imam bagi kalau mau ngajari si makmum. Jelas ya? Itu adalah tentang bagaimana tasyahud dalam shalah ala Nabi dan juga dalam salam dan doa-doanya. Fasal berikutnya insyaallah di pertemuan yang berikutnya membahas tentang auqatus shalah, waktu-waktu salat. Penting napa, Bib? Ngertos niku auqatus shalah yang penting. Kalau kita sedang rekreasi, piknik, healing ke tempat yang tidak ada adanya ke Bali misalkan. Kalau sekarang kan alhamdulillah hanya aplikasi digital tentang auqatus shalah, enggak apa-apa. Alhamdulillah, tatawur zaman. Tapi kalau zaman dulu, makanya tetap ada. Walaupun zamannya sudah maju, tetap kemudian kitabnya tinggalkan janda. Ya, zamannya sudah maju. Kemudian bab wala. Ada nanti bab kitab fikih itu. Kalau kita kan kitab fikih itu dibagi 4. Rubu ibadah, rubu muamalah, rubu muamalah, rubu jinayat, dan juga rubu jinayat, kemudian terakhir ruku had, ya kan? Ruku jinayat, ruku had. Ruku ibadah, kita belajar sedang ruku ibadah. Ruku ibadah ini tentang peribadatan sampai haji. Nah kalau mau masuk ruku lagi, nanti masuk ke bab rubu'ul muamalah, bab muamalah. Ada muamalah, nanti kemudian ada nikah, kemudian masuk lagi rubu'ul jinayat. Jinayat itu tadi tentang gimana hukum potong kalau mencuri, kalau ini, nah itu nanti ada rubu'ul had, terakhir nanti ada rubu' jinayat, juga ada rubu' masalah budak. Nah budak sudah ada perbudakan kemudian dihapuskan, ya enggak, tetap kita wajib belajar, wajib termasuk. Kenapa? Karena badal Islam ghoriban fasaya'udul ghoriban kama bada. Islam ini akan dimulai dengan sesuatu yang gharib, yang sedikit, nanti akan kembali lagi di masa-masa itu Islam menjadi gharib. Ya kan? Nanti kalau Islam jaya, Islam ini kan akan gharib. Dunia ini akan berputar. Nah, itu akan kembali lagi tentang bagaimana budak sudah ada hukum-hukumnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalna anfusana fa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Allahumma fa'alna fil arifin fa fitin wa jal qur'an waj'alna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham al malaikati muqarrabin. Allahumma aghna bi ilmi wa zayyinna bi hilmi wa aqrim bi taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي